Yo, what's up guys? Kembali lagi di Andika Project. Jadi kali ini aku gak bakal mereaction hal-hal konyol kayak sebelumnya, atau yang kalian biasanya nonton lah, kayak reaction hal-hal yang kocak gitu. Jadi aku kali ini mau mereaction yang sebenarnya gue males mereaction ini, cuman karena saking aku mana ya, kalian bisa tahu sendiri lah gimana rasanya dikasih sembako tapi dalamnya sampah. Itu sangat menyakitkan anjing. Dan gini ya, jadi gue mau reaction yaitu youtuber yang itu asal Bandung ya, youtuber asal Bandung, namanya itu Ferdian Paleka. Dan kalau kalian tahu, dia itu membuat prank membagi sembako kepada waria yang isinya itu sampah anjing. Lu tidak ada berkeprimanusiaan sekali anjing. Dan gue melihat hal itu tuh bukan sebuah hal yang wajar anjing. Itu udah kelewat batas banget. Tuh, gue meskipun bukan youtuber Bandung, tapi hal yang lu lakuin itu salah anjing. Lu udah membuat seluruh masyarakat Indonesia geram atas ulah lu itu. Dan jadi gue di sini nggak mereaction full videonya ya, karena gue sendiri udah mereaction videonya sendiri. Dan dimana gue gila itu, gue ngelihat aja kayak udah pengen nyetop loh guys. Dan lu bisa bayangin ya gimana rasanya orang yang berharap, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, yang orang-orang berharap diberi sembako oleh pemerintah, itu malah diberi sampah anjing. Lu bisa bayangin kayak gitu anjing. Lu dengan teganya, demi ketenaran lu menginjak harga diri orang anjir. Itu sungguh bukan hal yang sungguh bukan orang manusia yang aku kenal anjing. Jadi selepas itu gue langsung aja ya meneruskan apa yang pendapat gue dengan orang ini gimana. Jadi di situ dia bilang dia akan kayak memberantas. Jadi katakanlah dia tuh kayak memberantas waria-waria atau ya semacam itu agar terbebas itu loh. Dan dia bilang untuk, katanya di masa PSBB ini apakah masih banyak bencong atau orang-orang nakal. Oke, gini ya, terlepas dari itu waria atau SK, lu nggak ada hak untuk, maksudnya oke lah gini, gue pribadi juga nggak suka kerjaan-kerjaan kayak seperti PSK atau waria atau sebaliknya. Dan orang pun nggak suka kayak kadang-kadang pekerjaan seperti itu. Cuman gini, lu nggak berhak juga menyengsarakan manusia seperti itu anjing. Biar bagaimanapun dia juga manusia anjing. Dan lu dengan antusiasnya membuat video dimana itu kontennya bukan menghibur lagi anjing. Itu udah lewat batas anjing. Gini ya, waria atau PSK itu pasti ada maksud dimana dia bekerja seperti itu. Dan mereka pasti juga berusaha untuk menghidupi kebutuhannya, seperti cari duit atau makan. Lalu bayangin sendiri di masa pandemi seperti ini, orang-orang yang lagi katakanlah ekonominya kesulitan lah atau apa, itu sangat emosi sekali. Dan orang-orang pasti mengharapkan bantuan yang simpel gitu loh dari pemerintah. Dan lo bisa-bisanya antusias lu membuat video yang kayak gitu anjing. Itu gue gak kuat lagi anjing. Sebenarnya gue males mereaction ini ya, sumpah. Tapi karena gue lihat di timeline gue itu kok banyak sekali yang mereaction dan orang ini viral anjing. Dan kalau kalian tahu, dalam video itu dia menggunakan gamis anjing. Lo bayangin gamis yang sebenarnya dipakai oleh orang-orang yang soleha atau apa, dipakai dengan orang yang salah anjing. Jadi kesimpulannya dia cari tenar gitu. Cari tenar dengan cara yang salah. Oh gini ya,
gue nggak mempermasalahin lu buat konten prank atau apa, karena itu serah lu. Tapi gue minta tolong jangan seperti itu juga. Lu udah tahu kenapa apa yang ada di dalam benak lu sampai lu membuat video seperti itu. Dan youtuber prank lainnya itu pasti dipikir juga lah sebelum melakukan yang dia buat, dan dia juga pasti mikir konsekuensi yang dia akan dapat. Bukan kalau ini guys ya, gue juga bilangnya buat kalian konten kreator yang suka bikin prank gitu, sebaiknya kalau mau buat prank juga dipikir-pikir dulu, jangan asal membuat. Dan gimana ya, di saat masa pandemi ini harusnya lu membuat konten yang bermanfaat lah bagi orang, apalagi menghibur. Oke gini, kalau misalnya lu membuat konten, dan gini ya, sebelum kejadian Ferdian Paleka ini kemarin juga ada youtuber prank yang jadi dia menawarkan orang untuk batal puasa dan menawarkan uang 10 juta, yaitu Hasan JR itu ya kalau nggak salah. Dan sekarang ada lebih gila lagi, ya Allah. Itu gue sumpah, itu gue lihat itu aja pengen mangkal sendiri ya. Dan oke gini, kalau emang lu niatnya cari sensasi atau bikin tenar, lu nggak harus kayak gitu juga anjing. Lu kan kalau emang pingin viral emang harus kayak gitu anjing caranya. Enggak kan masih banyak cara kan. Dan lu lakuin itu dengan cara seolah-olah kendali lu anjing. Lu nggak ngerasain apa yang dia rasakan. Dan gue juga sebenarnya manusia tidak akan luput dari kesalahan. Itu emang ada pepatah gitu beneran. Tapi salah-salahnya manusia itu nggak ada anjing yang dengan kesalahan kayak gitu anjing. Itu udah di luar nalar sekali anjing. Lu udah dikasih tuan otak, itu digunain lah yang baik anjing. Jangan lu gunain dengan hal yang salah gitu. Apalagi lu pakai gamis anjing. Lu semua gue juga nggak heran ya, banyak orang-orang yang geram dengan dia, karena emang gue lihat sendiri mukanya aja udah sampah guys. Mukanya aja udah sampah anjing. Terus dia bilang kalau tujuannya membuat video itu untuk membasmi para waria itu kayak nggak nurut PSBB. Jadi gini, gue tanya balik, itu bukan hak lu anjing untuk memberantas seperti itu tugas dari pemerintah. Kalau lu emang niat membantu, ya membantu dengan sembako yang emang beneran. Jangan lu buat sembako dengan isi sampah anjing. Dan jujur gue pertama kali mikir itu dengan sampah-sampah seperti daun itu guys, ternyata sampah-sampah basah anjing. Gila, gue nggak habis pikir anjing. Kalau misal lu bayangin sendiri lah lu bayangin sendiri kalau lu berharap makan dan dikasih orang, itu udah seneng sekali. Saat dibuka itu isi sampah, itu pasti gue juga, lu selamat anjing masihan. Kalau gue masih bisa memaafin lu, tapi gak tahu kalau orang-orang sekitar, terutama korban ya, anjing, lu kenapa kepikiran membuat prank seperti itu anjing? Lo emang, dan kabarnya itu temennya sudah ketangkap ya guys, temennya itu udah menangkapkan diri. Oh ya gini, sebelum gue bahas ke temen yang ketangkap, dia tuh sempat bikin misal story ya, minta maaf, dan bisa-bisanya dia masih dibuat bercanda guys, dengan dia bilang tapi bohong. Wih, lu anjir, lu tonton sendiri aja lah guys. Nah yang ini temannya, jadi salah satu temannya itu udah menyerahkan diri ya. Nah pribadi gue itu sangat gentle sih, karena dia tidak kabur dan tidak apa. Beda dengan pelakor utamanya ini, yaitu Ferdian Paleka ini, dia kabur anjing, bayangin. Dan dia sempat gini ya, dia sempat bilang di Instastory, jadi
bukan instastory, jadi kayak dia tuh buat story, iya sih instastory, dengan kata-kata, jadi dia akan menyerahkan diri kalau followernya itu tembus 30.000 gitu. Sementara gue lihat itu udah tembus lebih dari 40 anjing, dan dia tidak menyerahkan diri. Dan ini gue kasih tahu klarifikasi temannya yang udah ketangkap. TB meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang terganggu akan video itu. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya, dan bagi pihak yang dirugikan kami minta maaf. Di saat gue lihat klarifikasi temannya aja, ini aja masih cengengesan anjing. Lu bisa lihat deh, dia itu kayak masih cengengesan. Jadi seolah-olah ini masalah enteng gitu. Padahal lu ya itu bisa masuk ke jalur hukum anjing. Dan tim Prabu aja yang gue biasanya nonton di TV itu aja udah bergerak cepat anjing. Dan lu nggak bisa. Dan katanya ya rumahnya Ferdian Paleka ini udah datangin polisi, dan si Ferdian Paleka ini kabur anjing. Itu sangat anjir itu. Dia bilang kalau 30 follower dia akan menyerahkan diri, tapi nyatanya hanya omong doang anjing. Pengecil anjing, lu pengecil anjing kayak gitu. Dan kalau dari gue ya, lu meskipun kabur kemana pasti kena, karena orang-orang udah tahu wajah lu anjing. Lu lari kemana aja pasti kena anjing. Gue nggak tahu ya dia kok bisa kabur juga ya, entah dia menggunakan jurus atau jutsu apa, gue juga nggak tahu anjing. Dan gue berharap secepatnya ketangkep. Dan kalau misal gue sampai misal lu lari ke Surabaya ya, dia saja lu akan bisa lepas anjing. Di saat masa pandemi COVID kayak gini, lu membuat video yang bukan berlabel hiburan anjing, berlabel membuat geram anjing. Gue mending lihat channel si Atta anjing, yang emang kebanyakan meskipun kebanyakan settingannya, tapi gue mending nonton channelnya Atta daripada lihat channel sampah kayak lu anjing. Dan gue di sini juga nggak habis pikir ya, kenapa kok dia bertindak tanpa dipikir itu loh ya guys. Gue semangkal-mangkalnya dengan orang itu nggak akan ngelakuin hal yang kayak gitu anjing. Apalagi itu sampai melecehkan harga diri orang, itu udah, lu bayangin kayak gimana rasanya anjing. Jadi gini ya, buat para warga yang udah menemukan orang ini, lu boleh lah antem-antem sampai. Dan kalau misalnya udah luka-luka atau apa, lu bilang aja prank, dan biar dia tahu gimana rasanya di prank. Jadi pesan gue ya, kalau mau buat prank dipikir dulu ya guys ya. Apalagi konten kreator prank ini ya, mending bikin prank gombal lah, itu lebih bermanfaat sih. Karena gue sering ngikuti prank-prank yang gombal, itu lebih manfaat sih kayaknya. Kalau enggak, lu boleh, gue nggak ngelarang lu membuat prank, tapi ingat ya, itu ada batasannya. Lu boleh membuat prank yang dalam artian tuh lebih ekstrim, cuman jangan sampai merugikan orang lain gitu guys. Ya lu kayak gitu tadi ya, membuat konten sembako isi sampah, setidaknya mungkin kalau lu isi duit lu masih nggak apa-apa lah. Dan itu sampah basah anjing, sampah emang murni dari tempat sampah anjing. Dan dia guys dengan antusiasnya ketawa-ketawa anjing. Gue sampai nggak habis pikir, gue geram sendiri ya lihat ini ya, yang dimana di masa pandemi COVID ini orang-orang berharap mendapatkan berita yang positif, dan malah dipenuhi channel kayak gini anjing. Ya ampun, gimana ya, gue sebagai YouTuber yang memang bukan berasal dari, gue YouTuber Sidoarjo ya, gue juga meskipun bukan orang Bandung, tapi gue gimana ya, juga merasa sakit hati gitu kalau, dan gue juga nggak bayangin yang dirasain orang daripada waria itu. Oke, sampai di sini dulu.
jangan lupain juga ya pesan tadi, kalau membuat prank atau konten itu dipikir dulu ya. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe juga agar aku lebih semangat lagi membuat konten.